يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku dan juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati Pak Agung dan juga Ibu Dian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini memasuki hari ke-18 di bulan Safar 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali dikumpulkan dalam satu perkumpulan yang mulia, yaitu majelis ilmu, yang tentunya kita sangat berharap lewat kemuliaan majelis ini menjadi salah satu sebab jalan kemuliaan yang akan kita raih. Apa sih jalan kemuliaan yang sangat kita harapkan kita bisa dapatkan atau Allah berikan kepada kita lewat majelis ini? Tidak lain diantaranya selain semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu sebagaimana yang sekarang kita berada di dalamnya, itu bisa memberikan tambahan ilmu tentang perkara agama kita. Kita juga berharap iman kita pun semakin bertambah, semakin kokoh. Dan tentunya kita juga sangat berharap lewat hadirnya kita di majelis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan penuh harap karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut. Nah, masih dalam suasana euforia, sukacita yang kita rasakan khususnya bangsa kita, ya ini masih di bulan Agustus ya. Kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan selama 79 tahun. Ya, kita merasakan nikmat ini, yaitu nikmat kemerdekaan. Ya, mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan selama 79 tahun berupa nikmat kemerdekaan di mana di dalamnya kita diberikan nikmat rasa aman. Semoga Allah langgengkan jemaah. Tinggal bagaimana kita mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan cara yang benar agar Allah tetap jaga, tetap lestarikan, tetap langgengkan nikmat tersebut. Karena kalau kita melihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslim di Palestina, maka tentunya kan berbeda ya. Mereka belum mendapatkan nikmat tersebut. Jangankan untuk membuat kegiatan seperti sekarang nih, kajian, Masya Allah, untuk melaksanakan salat 5 waktu pun sulit. Mereka bisa ya rasakan. Mereka melaksanakan salat 5 waktu di masjid sulit. Ya Allah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan sekarang insyaallah ya, dengan memohon kepada Allah diberikan kemudahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, kami memohon kepadamu diberikan ilmu yang manfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ilmu kami ini masuk kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Tahu ya tapi tidak mengamalkan. Ya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Nah, baik, sekarang kita masuk pada hadis yang berapa jemaah? Hadis kedua. Ini hadis tawil, hadis yang panjang ya. Nah, An Umar radhiyallahu taala anhu, hadis ini jalur sanadnya melalui
jalan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, seorang sahabat yang memiliki banyak keutamaan dan beliau gelarnya adalah, siapa yang ingat gelarnya Umar? Al-Faruq, sang pembeda. Jadi di dua hadis pertama yang kita bahas di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu berasal jalur periwayatannya dari sahabat Umar. Hadis yang pertama kita melihat juga dari Umar. Ya, hadis kedua juga dari Umar. Dan bahkan satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar ibn al-Khattab. Makanya hadis ini disebut dengan hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan melalui satu jalur periwayatan. Ya, hanya satu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tidak masalah hadis ahad. Sekalipun yang meriwayatkan hanya satu sahabat, yang penting sanadnya adalah sahih. Nah, dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya, semoga Allah meridhai dirinya, beliau pernah bercerita. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari kami pernah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti sekarang nih. Nah, irtala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba saat kami sedang kumpul bersama Nabi, datanglah seorang laki-laki yang penampilannya itu, ya, pakaiannya sangat putih, bersih, masih kinclong. Ya. Syadidu sawadi sya'ar. Begitu juga keadaan rambutnya. Ya, hitam. Benar-benar pamit dulu ya apa? Ya, kemudian Umar bercerita, penampilan yang berikutnya yang beliau gambarkan adalah laki-laki ini masih tampak najis. Jadi rambutnya masih kelihatan hitam. Ya. Padahal ini orang adalah orang asing. Karena biasanya orang asing kalau datang ke satu tempat, itu penampilannya pastinya berubah. Karena disebut orang asing berarti dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Dan orang zaman dulu khususnya yang ada di Jazirah Arab, karena wilayahnya adalah wilayah padang pasir. Jadi kalau melakukan perjalanan jauh itu keciri banget deh. Ya, bajunya udah nggak kinclong lagi, udah out-outan. Kalau dia pakai baju putih, udah nggak ketara putihnya tuh. Mungkin berubah jadi krem gitu ya. Karena padang pasir gimana. Apalagi kalau datang badai pasir. Kami pernah beberapa tahun sebelum pandemi, ya, ketika mendampingi jemaah umroh, itu sampai masuk ke lobi hotel. Jadi di lobi hotel itu banyak pasir. Ternyata saat itu musim badai pasir. Nah, makanya kalau orang-orang zaman dulu melakukan perjalanan jauh atau safar, maka tampak tuh cirinya, ya, baju yang sudah tidak bagus penampakannya, penampilannya ya sudah kucel lah gitu ya. Kemudian rambut yang acak-acakan, udah nggak kelihatan lagi tuh, ya, hitamnya, mungkin udah berubah jadi bule atau apalah gitu ya. Nah, la yura alaihi atharus safar. Umar ibn al-Khattab katakan, orang ini memang tidak kelihatan ciri-ciri orang yang dalam keadaan perjalanan jauh, semua. Ya, wala ya'rifuhu minna ahadun. Umar juga bercerita, enggak ada satupun di antara kita yang kenal orang tersebut. Jadi benar-benar yang datang ini adalah sosok orang asing. Ya. Nah, sampai kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduklah orang ini di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sesuatu yang membuat Umar agak kaget nih. Ya, biasanya sebagaimana umumnya orang-orang baru tatkala dia datang ke satu tempat masih agak jaim enggak? Jaim. Masih agak canggung enggak? Canggung. Makanya biasanya kalau orang baru itu datang di satu tempat, ya, di tempat tersebut lagi pada kumpul-kumpul, biasanya cari tempat mungkin di pojokan, ya, amatin dulu. Nah, ini orang enggak. Beliau langsung mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan tidak hanya itu, kedekatannya itu benar-benar dekat. Umar ceritakan fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Sampai-sampai ya orang ini menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Ini jarak ya, ini sangat dekat. Kayak sekarang kitanya ini sekarang udah dekat ya. Ini lebih dekat lagi.
nempel lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Bahkan ada dua penafsiran. Orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Nah, seperti ini. Atau makna yang lain, ya, orang asing ini dia meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi. Ya. Jadi dhamir hi di sini bisa kembali kepada orang asing tersebut, bisa kembali kepada Nabi. Kalau maknanya kita giring kepada Nabi, berarti dia meletakkan telapak tangannya ke lututnya Nabi. Ya. Ini kalau bahasa orang sekarang SKS SD, sok kenal sok. Oh ini baru, ini baru, ini orang asing. Tiba-tiba dia datang, dia sikapnya kayak begitu. Ya orang zaman sekarang pastinya komen nih, SKSD banget nih orang, kan begitu ya. Nah, kemudian waqala, ya. Umumnya orang tuh masih malu-malu, ini orang enggak. Dia langsung tuh banyak bicara, komen gitu ya. Komen pertama apa yang dia sampaikan? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kalimat yang membuat Umar kaget. Ya, umumnya sahabat atau semua sahabat itu kalau panggil Nabi nggak akan berani sahabat itu manggil namanya, pasti manggil gelarnya, menyapa beliau dengan menyebutkan gelar, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya, atau ya Abul Qasim, ya wahai bapaknya Qasim. Nah seperti itu, ya, atau ya Jaddal Husain, wahai kakeknya Al Hasan dan Al Husain. Tapi nggak pernah tuh ada sahabat satupun yang berani menyebut nama Muhammad. Walaupun sebagian ulama katakan ada tuh yang suka berani seperti itu. Tidak lain ya orang-orang yang tinggal di pedalaman padang pasir yang disebut dengan istilah A'rabi. Kalau bahasa kita nih orang-orang desu, ya orang-orang Baduy yang tinggal di pedalaman jauh dari peradaban kota besar. Kan tingkahnya kan kadang suka aneh-aneh ya. Nah, kadang-kala menyebut Nabi juga tidak dengan gelarnya, tapi langsung namanya. Sebagaimana ada kisah tatkala ya orang Arab Badui ini dia datang kepada Nabi, saat itu Nabi ya ada di atas pundaknya atau bahunya itu selendangnya, ridanya, kemudian ditarik. Ya. So ditarik sampai-sampai itu ngebekas di lehernya. Berarti tarikannya sangat keras. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini nuqud." Bagi saya duit dong. Ya Allah. Itu Baduy, kayak begitu ya. Nah, dan biasanya juga dalam satu perkumpulan ada aja tuh yang tingkahnya kayak Baduy gitu ya. Jadi kita harus maklumi yang pojok, yang pipis di pojokan masjid itu Baduy juga tuh di zaman Nabi. Ya. Nah, emang orang-orang Baduy itu ya tingkah pola mereka polos, ya kadang-kala menggemaskan. Makanya tatkala kita berhadapan dengan orang-orang yang tipikalnya kayak gitu, maka konsepnya adalah kita mencoba untuk memberikan uzur, memaklumi. Ya, baik. Nah, sebagaimana pernah ketika kami datang ke Jambi, ya, di Jambi itu kan suku pedalamannya disebut suku apa? Suku anak dalam. Ya, kebiasaan mereka itu di komunitasnya jarang pakai baju secara lengkap. Mereka pakai celana pendek, ya, sudah itu aja. Atasnya nggak ada pakaian. Nah, yang udah agak-agak tahu pergaulan, ya agak gaul, mereka biasanya udah bisa naik motor, ya udah keliling-keliling kota, tapi tetap kecili, ya penampilannya begitu, pakai celana pendek sudah, karena pendek kok, ya. Ternyata satu waktu dia naik motor bertiga dengan teman-teman, ya sekomunitasnya. Nah, karena bertiga masuk kota besar, ada polisi, diberhentiin nggak? Diberhentiin, jemaah. Naik motor bertiga nggak pakai helm, cuma pakai celana pendek, celana buntung gitu ya, diperiwitin kan, biasanya orang kalau udah diperiwitin sebenarnya polisi gimana? Panggil polisi, nah, diberhentiin polisi, canggung, gugup, tegang, iya, itu kalau kita aja Pak. Tapi kalau Baduy, polisinya yang dibuat tegang, polisi yang dibuat canggung. Apa kata orang-orang dari suku anak dalam ini? Mohon maaf Pak Polisi, udah nggak muat. Kita udah bertiga, nggak terima tumpangan lagi. Ya, itu kelakuannya orang-orang pedalaman. Sebagaimana yang ada di zaman Nabi pun sama. Baik, kita kembali ke kisah ini ya.
Tatkala orang ini mendekati Nabi dan posisinya sudah sangat dekat, orang ini berkata kepada Nabi, dia menyapa Nabi dengan langsung menyebut nama, enggak menyebut gelarnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan, ajarkan untukku atau kepada diriku apa itu Islam. Ajarkan ya kepada diriku tentang Islam. Ya, ajarkan aku tentang Islam. Maka Nabi pun menjelaskan. Inilah salah satu bukti ketawaduan Nabi, kerendahan hati Nabi. Ya, makanya ketika ada satu waktu seorang sahabat, sebagai riwayat mengatakan ini orang juga dari pedalaman, jarang ketemu Nabi, ya, sehingga tatkala ketemu Nabi itu canggung, sampai gemeteran. Maka Nabi mengatakan, ya itma'in ya akhi, tenanglah wahai saudaraku, sesungguhnya aku hanyalah seorang anak, ya, yang berasal dari seorang ibu yang biasa makan daging dikeringkan. Aku ini bukan seorang raja, gitu. Aku manusia biasa yang berasal dari kalangan biasa-biasa saja, sama seperti dirimu. Jangan membuat dirimu canggung, gitu. Nah, masya Allah. Taib. Maka Nabi jawab nih, ya, padahal kalau sahabat melihat kondisi seperti ini, mereka sudah terpancing tuh emosinya, ya, masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak. Rasul menjelaskan, ketika ditanya, ajarkan aku tentang Islam, maka Rasul menjelaskan, Islam itu adalah al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu yang pertama, engkau berikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, makanya Islam itu agama yang mudah. Ketika ada orang di luar Islam, dia ingin masuk dalam Islam, pintu awalnya suruh dia syahadat. Ya. Suruh dia syahadat. Maka dari sini kita memahami ucapan itu enggak hanya sebatas sesuatu yang keluar lewat lisan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensinya. Ya. Makanya kita bukan enggak menghargai, ya, umat lain yang sedang merayakan hari rayanya. Hargai, tapi caranya yang benar. Nabi pernah enggak berdampingan hidupnya dengan umat lain? Pasti. Di Madinah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani dan sebagainya. Berdampingan. Nabi orang yang paling toleransi ya Bapak Ibu. Kita sepakat ya? Pastinya. Beliau orang yang paling toleransi. Nggak ada orang yang lebih toleran dibandingkan Nabi SAW. Tapi bagaimana pola toleransi beliau tatkala sudah menyangkut masalah agama, ketika sudah menyangkut masalah keyakinan? Kembali kepada firman Allah yang sering kita baca, ya, yang kalau kita kurang hafal nih seringkali nggak kelar-kelar nih baca ayat ini, Al-Kafirun, ya kan, sering bolak-balik aja ya. Nah, di ujung ayat tersebut Allah katakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Silakan kalian rayakan hari raya kalian. Kita nggak ganggu. Itulah bentuk toleransi kita kepada kalian. Sebagaimana kalian juga tidak mengganggu kami. Kalian mau ibadah, mau ngapain, silakan masing-masing. Ya, tapi kalau udah bicara, ya, mengucapkan tahniah, selamat. Selamat itu artinya turut bergembira. Sekaligus juga para ulama katakan ada unsur at-tasdiq, membenarkan. Sedangkan jelas akidah kita dengan akidah umat lain berbeda. Cuma Islam yang mengajarkan tentang konsep tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan agama lain, ya, ada yang trinitas, ada yang lebih dari itu dan sebagainya. Makanya tatkala kita mengucapkan selamat ini, selamat itu, artinya kita ikut berbahagia dan kita ikut membenarkan keyakinan mereka yang salah menurut pandangan kita. Ya, jadi bukan kita nggak toleran. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian jadi pintu awal seseorang masuk dalam Islam syahadat jemaah. Jadi kalau ada teman antum, ya, atau di antara kita, kita punya teman, kita punya sahabat yang belum masuk Islam, tapi dia ada ketertarikan, motivasi dia untuk segera masuk ke dalam Islam. Ya, paling tidak pintu awalnya adalah yang terpenting dia mau mengucapkan syahadat.
Jangan ditakut-takutin yang serem-serem dulu. Ente siap masuk Islam, tapi sunat lu. Begitu takut gimana? Ya, jangan disampaikan hal-hal yang seperti itu. Ya, katakan bahwa Islam itu agama yang mudah. Memang benar, mudah cuma. Ya, karena Allah berjanji yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk hambanya, dan Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan, termasuk dalam perkara syariatnya. Sholat, ya, Allah wajibkan 5 kali sehari. Nggak bisa kita berdiri, maka dalam keadaan jalisan. Kita bisa dalam keadaan duduk. Nggak bisa dalam keadaan duduk, berarti kita ambil opsi yang lain, yaitu wa'ala jambin. Ya, berbaring. Jadi masalah kalau udah nggak bisa berbaring juga nggak bisa, Ustaz, ya berarti ini tanda disolatkan. Kalau berbaring aja nggak bisa. Nah, baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah memasuki pintu Islam. Orang itu sah. Ya, dikatakan sebagai seorang muslim. Dia menjadi saudara kita. Nggak usah kita korek-korek. Paling ada motif biasanya, ada sesuatu, ada udang di balik pempeye biasanya. Nggak usah. Kenapa begitu? Karena pernah terjadi. Usama bin Zaid ini kesayangan Nabi. Karena bapaknya beliau Zaid ibn al-Harithah itu sahabat yang sangat disayangi Nabi. Dan beliau adalah sahabat yang menemani Nabi ketika dakwah di Taif, yang sampai ditimpukin berdarah-darah itu Zaid, bapaknya Usama. Makanya bapak yang sangat cintai Nabi, ya, begitu juga putranya namanya Usama. Ya, sedikit wawasan, Usama ini ya nama yang termasuk favorit di kalangan orang-orang Arab yang diberikan kepada anak laki-laki. Ya, banyak namanya Usama. Ya, Usama itu artinya singa. Bimakna al-asad. Jadi ada Usama, ada Asad, itu satu makna. Artinya singa. Karena orang Arab itu memang suka tuh kalau anaknya itu nanti jadi pemberani, ya seperti singa. Makanya kita lihat kan di medsos, ya mereka piaraannya aneh-aneh kan. Ya, apa yang dipelihara mereka? Asik. Ya, seperti itu ya. Nah, Usama bin Zaid dalam satu peperangan dia berhasil melumpuhkan musuhnya yang tangguh. Saat itu dia dibantu oleh seorang sahabat Ansar, sahabat dari Madinah. Ketika musuhnya ini ya berhasil dilumpuhkan, pedang sudah dihunus di hadapan si musuh. Ternyata musuh ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fi riwayat dia mengatakan la ilaha illallah. Dia bersyahadat. Berarti kalau seorang sudah mengucapkan syahadat saat dia sebenarnya adalah non muslim, saat itu dia sah masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, sahabat Ansor begitu dia mau nyabetkan pedangnya atau tombaknya, dia mau tusuk tombaknya ke musuh tersebut, kemudian dia bersyahadat, nggak jadi. Tapi nggak demikian dengan Usama. Dia tetap tancapkan tombaknya atau pedangnya ke musuhnya yang sudah mengucapkan syahadat. Ya Allah. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil Usama. Ini fairnya Nabi. Sekalipun Nabi sayang, ya, tapi jika orang itu melakukan kesalahan, maka orang itu harus ya ditegakkan hukuman. Ya. Tayyib. Nabi marahi. Sampai-sampai Nabi berkata, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia, orang yang telah mengucapkan syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Dia kata Usama, aku membunuh dia karena ini syahadatnya untuk akal-akalan aja ya Rasul. Ya karena posisinya udah kepepet, dia udah kalah duel dengan kami. Ya pada akhirnya saat pedang terhunus atau tombak sudah kami hunuskan di hadapannya, syahadat. Berarti kan ini akal-akalan untuk menyelamatkan diri ya Rasul. Nabi ulangi lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau bunuh dia di saat dia sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah? Ya Allah. Kata Usama, sekiranya aku tuh belum masuk Islam maka kondisinya lebih baik. Bukan berarti beliau menganggap ya kafir itu lebih baik, enggak. Artinya kalau seorang sudah menjadi seorang muslim, membuat Nabi marah, maka itu punya konsekuensi yang berat. Itu loh. Ya beliau berandai-andai seperti itu. Aku gak bisa jawab lagi. Dan kemudian Nabi mengatakan, tidaklah aku diutus untuk mengorek-ngorek hati manusia. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ketika Usama ngasih alasan orang ini ucapkan syahadat karena untuk menyelamatkan diri ya Rasul. Karena udah mau kalah nih.
Kita udah mau tusuk dia, syahadat. Ini kan cuma untuk menyelamatkan diri. Ya. Kemudian Nabi katakan, asyaqaqta sadrahu. Kamu udah belah dadanya. Terus udah lihat, ya, bagaimana hatinya, apa motivasi dia? Kan enggak. Kata Nabi, tidaklah aku diutus untuk mengorek-ngorek hati manusia. Kita dibolehkan menghukumi dari sisi zahir. Tuh. Ya. Jadi nggak boleh. Paling nggak ikhlas tuh. Pasti ada sesuatu tuh. Caper tuh. Enggak. Kalau yang dilakukan adalah amal saleh, maka kita apresiasi. Nah, yang kedua, Islam itu adalah watuqimus shalah, watuqimus shalah. Engkau mendirikan salat. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim, maka laksanakan kewajiban kedua ini, yaitu salat. Ya, makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum seorang muslim yang meninggalkan salat. Hukum tarikus salah, muslimah tapi nggak sholat. Sebagian ulama menghukumi orang ini kafir, jatuh pada kekufuran atau statusnya menjadi kafir. Gimana? Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-faslu bainal muslim wal kafir as-salah. Yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan non muslim itu adalah sholatnya. Ya Allah. Ya, makanya kalau kita juga sedang berusaha, ya, berikhtiar dengan cara yang benar, semoga dia bisa mendapatkan pasangan hidup. Maka di antara perkara yang harus kita lihat di awal adalah bagaimana ibadah dia berkaitan dengan masalah sholat. Ya, terkait sholatnya, ini menjadi penentu. Pernah suatu hari datang seorang curhat kepada Nabi. Dia menceritakan tentang kondisi temannya. Ya, ini temannya kok banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kadang-kala juga suka mencuri. Hal pertama yang Nabi tanya apa? Ya, apakah dia masih salat? Apakah dia mengerjakan salat? Kata teman yang menceritakan temannya itu, dia mengatakan, iya ya Rasul. Ini orang salatnya alhamdulillah bagus. Ya, apa kata Nabi? Semoga salatnya bisa mencegah dia dari perbuatan dosanya. Artinya Nabi masih memiliki harapan besar kepada orang itu bisa berubah. Karena memang innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi apapun kondisinya, salat cuma. Bahkan berkaitan dengan salat, ketika tadi itu nggak bisa dalam posisi berdiri, maka boleh duduk, boleh berbaring. Kita dalam keadaan sangat sibuk, ya, atau menghadapi kesulitan untuk bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, ya maka bisa dijamak. Tapi nggak boleh sembarangan, ya. Hal apa dulu yang menjadikan kita boleh kemudian menjamak? Kesibukan apa? Ya, kalau kesibukan yang sifatnya rutinitas sehari-hari, maka tidak diperkenankan. Itu berarti dia meremehkan salat. Nah, tapi kalau suatu waktu misalnya seorang dokter dia harus mengoperasi pasiennya, maraton untuk orang operasinya, karena pasien benar-benar dalam keadaan kritis, harus dipantau tuh, ya, menit demi menit, detik demi detik dipantau tuh, ya, dan pada akhirnya melewatkan waktu sholat, maka dia boleh menjamak atau bahkan mengqadha'nya. Ya, kalau menjamak menghimpun dua sholat dalam satu waktu, bisa diawalkan, bisa diakhirkan. Pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, kalau subuh enggak. Nah, jadi dua itu. Ya, dua pasangan. Artinya 4 sholat yang bisa dijadikan ya satu. Nah, seperti itu. Bagaimana kurang bijaksananya Allah Subhanahu. Itu Allah sangat bijaksana. Jadi kalau sampai ada seorang yang enggak sholat, wah ini kebangetan. Terlebih sholat ini bukan kebutuhan Allah. Allah enggak butuh sholat kita. Tapi yang butuh akan sholat itu adalah diri kita. Ya, karena dengan sholat tersebut kita ada momen terbaik untuk bisa curhat sama siapa? Allah. Kita curhat sama teman, ya, itu aja seringkali sudah bisa membuat diri kita tuh tenang. Gue gak minta lu kasih saran, gue cuma minta lu dengerin aja ya. Dengerin ya, jadi pendengar yang baik, ya, setengah jam, 1 jam selesai.
Kemudian dia katakan, gue belum nih sekarang, makasih ya, lu udah mau dengerin curhatan gue tuh. Padahal orang itu kasih solusi ya. Enggak, cuma dengerin doang. Gimana mau ngasih solusi? Padahal itu yang ngedengerin aja masalahnya bisa jadi lebih banyak. Kan gitu ya. Nah, tapi dia udah merasa bahagia, kenapa? Didengerin. Nah kalau kita curhat sama Allah lewat sholat, enggak cuma didengerin sama Allah. Allah udah pasti mendengar karena Allah as-sami', Allah maha mendengar. Ya, bahkan sesuatu yang tidak kita ucapkan lewat lisan, baru hanya sebatas al-khatarat, lintasan hati, Allah tahu tuh. Apalagi yang sampai kita ucapkan lewat curhatan kita di dalam sholat. Ya, Masya Allah, Allah pasti dengar dan Allah pasti berikan jalan keluar ketika yang kita curhat itu adalah masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kan gitu jemaah. Makanya orang kalau nggak sholat rugi, wallahi rugi dunia akhirat. Ya Allah. Ya, baik. Oleh karenanya jagalah sholat kita jemaah. Karena itu adalah ibadah yang pertama kali nanti Allah akan tanya. Allah akan tanya. Ya Allah nggak tanya udah haji berapa kali nih, umroh berapa kali, ya, atau gimana baktimu sama orang tua. Itu belakangan gimana. Yang pertama kali Allah akan tanya adalah tentang sholat. Jadi kalau nanti itu pertanyaan yang pertama kali Allah sampaikan kita udah nggak bisa jawab, karena kita nggak melaksanakan sholat ketika di dunia. Terus gimana cuma kita bisa melewati tahapan-tahapan berikutnya? Lebih berat tentunya. Jadi perbaiki sholat kita, karena sholat itu adalah kebutuhan kita kepada Allah. Ya, dengan sebab sholat maka dosa-dosa kita diampuni. Dengan sebab sholat maka kita ada peluang akan ditempatkan nanti bersama Nabi. Ada seorang sahabat, dia satu hari safar bareng dengan Nabi. Di tengah malam, beliau tahu kebiasaan Nabi bangun malam. Akhirnya beliau sediakan air agar Nabi bisa berwudu dalam sebuah wadah baskom bahasa kita ya, bahasa Arab itu inan. Dibawakan tuh, ya, sehingga Nabi kemudian berwudu. Dan inilah ya adab yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi mendapatkan kebaikan dari sahabatnya tersebut. Nabi kemudian mengatakan, "Sal, mintalah sesuatu kepada diriku." Karena orang ini kan sudah berbuat baik pada Nabi ya, bawain air agar Nabi bisa berwudu. Kata Nabi, minta sesuatu untuk pada diriku, biar aku bisa balas jasa. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita tentang konsep balas budi. Masya Allah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang itu menyampaikan satu permohonan, satu permintaan. Dia ingin menjadi murafaqatuka fil jannah. Aku ingin menemani dirimu ya Rasul. Permintaanku satu, aku ingin menemani dirimu di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kata Rasul, "Au ghairu dzalik," yang lain ada enggak? Enggak, cuma itu. Saya enggak mau minta yang lain kecuali satu. Aku ingin menjadi temanmu nanti di surga, atau aku ingin bisa menemani dirimu di surga. Ya. Maka Nabi berkata, "Fa'inni 'ala dzalika," maka tolonglah aku untuk bisa mewujudkan permintaanmu dengan cara apa? Bikathratis sujud, untuk memperbanyak salat. Ya, makanya luar biasa. Ini kalau kita bahas tentang sholat aja nggak selesai. Karena ini memang pembahasan yang panjang nih, Pak. Jadi ada sekilas-sekilas saja ya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu zakah, tunaikan zakat. Karena ini juga merupakan bagian dari kewajiban bagi setiap muslim, muslimah yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Ketika seseorang diberikan kelebihan harta, batasan minimal harta yang dia miliki paling tidak minimal 85 gram emas. Harta yang dia miliki itu senilai dengan 85 gram emas. Kayaknya emas sudah naik nih. Benar gak Bu? Ya, benar ya. Udah berapa sekarang segramnya? Udah lebih dari 1 juta ya. Nah, biasanya ibu-ibu kalau ditanya tentang emas balik nanya. Kalau ditanya tentang harga emas, biasanya ibu-ibu balik bertanya, "Ustadz mau standar aneka tambang atau cikini harga itu?" Karena ibu-ibu yang paling tahu tentang harga emas ya. Nah, kita anggap 1 juta ya. Anggaplah 1 juta biar gampang itu. Berarti kalau seorang sudah memiliki harta minimal 85 juta,
kan senilai dengan 85 gram emas. Itu nggak langsung wajib zakat tuh. Ya, nunggu dulu 1 tahun berlalu. Jatuh tempo 1 tahun berlalu nih. Sekarang tanggal 22 ya. 22 Agustus 2025 gimana nih? Kalau sama nilainya ya dengan 85 gram emas atau bahkan lebih, keluarin zakatnya berapa persen? 2,5%. So, berarti 97,5% buat siapa? Buat kita. Ya kan? Ini 100% uang kita. 2,5% keluarkan zakatnya. Bagi-bagi untuk 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya Allah. Yang 97,5% buat kita. Banyak kan? Banyak kan? Yang kita sisihkan untuk dibagi kepada 8 golongan itu sedikit. 2,5. 97,5 buat kita. Ya Allah. Ya. Tapi itu pun banyak gak membuat sebagian orang-orang kaya gak mau mengeluarkannya. 2,5% sih emang dikit kan. Cuma fulus ana masalahnya 10M Ustaz. Kalau 10M 2,5%-nya berapa coba? 260 juta. Kayaknya expander dapat Ustaz. Udah mulai berat di akhirnya sih. Mikir ulang. Itu ulang. Nah, jadi wajib zakat ya kalau berlalu 1 tahun. Nah, baik. Karena zakat ini luar biasa jemaah. Ini ibadah yang sifatnya ijtimaiyah, ibadah yang sifatnya sosial. Jadi di dalam Islam ada satu ibadah yang bisa menjadi solusi. Alhamdulillah. Dalam Islam itu ada ibadah yang dimensinya sosial, di antaranya zakat. Dan zakat ini menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Makanya kalau sekiranya orang-orang kaya di Indonesia semua komitmen ya di dalam membayar zakat untuk menunaikan zakatnya. Ya. Ana yakin insya Allah jarang kita temui atau kita dengar berita yang mengabarkan bahwasanya ada orang kelaparan, putus sekolah, ya mau diusir oleh pemilik kontrakan karena nggak bisa bayar kontrakan dan sebagainya. Karena memang benar-benar solusi, benar-benar solusi. Ya, kan di Indonesia ini banyak orang kaya, yang hartanya 100M banyak, yang triliunan juga banyak. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, ya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini kewajiban jemaah. Ya, makanya kalau di antara kita nih masih ada hutang puasanya, maka bayar. Ya. Jikalau hutang kita kepada manusia saja harus kita bayar, apalagi hutang ibadah kepada Allah. Ya. Dalam bentuk apa? Puasa. Nah, bayar semua. Berapa nih qadha yang mana belum tunaikan? Nah, seperti itu. Ya, jadi memang seharusnya kalau seseorang sudah berumah tangga, ya, dia kerjasama tuh dengan pasangan hidupnya. Seorang istri yang pastinya dia akan mengalami masa haid, dia kasih tahu ke suaminya, ya Ramadan tahun ini aku punya utang puasa 5 loh, tolong ingetin ya. Gitu. Ya. Nah, jadi saling mengingatkan. Kenapa? Karena puasa ini salah satu kewajiban dan dia merupakan bentuk keislaman seseorang. Ya, keislaman seseorang dikatakan baik ketika dia mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji jika mampu. Gimana nggak bijaksana? Kurang bijaksana bagaimana lagi Allah? Ini sangat bijaksana coba. Kewajiban zakat itu untuk yang mampu. Kewajiban haji juga untuk yang mampu. Ya, baik. Nah, begitu juga sebagian ulama katakan puasa Ramadan ini bagi yang mampu, karena ada sebagian kalangan yang nggak mampu. Contohnya orang yang sudah sangat sepuh, bahkan dokter sudah katakan, Pak, ini ayahnya udah nggak boleh puasa ya, ibunya sudah nggak bisa puasa lagi, kondisinya sudah tidak memungkinkan. Berarti dia memang tidak perlu puasa, tapi dibayarkan fidyah. Nah seperti itu juga.
Ya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah arkanul Islam, rukun Islam. Jadi nggak ada hadis yang menyebutkan arkanul Islam khamsah, rukun Islam itu 5 perkara. Hadis yang menjelaskan atau yang menyebutkan dengan redaksi kayak gitu nggak ada. Ya. Adapun yang kita ketahui dari kecil kita diajarkan rukun Islam 5, ya dalilnya mengacu kepada hadis ini. Ya, para ulama kemudian membuat sebuah rumusan untuk memudahkan kita di dalam memahami perkara agamanya. Ya, bahwasanya ya 5 perkara ini yang disebut dengan rukun Islam. Artinya kalau seorang mengaku diri sebagai seorang muslim, maka laksanakan 5 perkara ini. Baik. Nah, kemudian ketika Nabi menjelaskan 5 perkara ini yang disebut dengan Islam, ya inilah Islam. Maka ya orang yang bertanya ini, laki-laki ini menjawab, sodaqah, Anda benar. Wah, ini luar biasa. Ya, jadi kan kita jadi paham, ini orang sebenarnya nanya ini tujuannya apa sih? Ya, jadi kalau orang setelah dia nanya, ya, kemudian dijelaskan oleh orang yang ditanya, ya, kemudian dia menjawab, ente benar. Ini kan seakan-akan muji sebenarnya. Sebenarnya ini orang sudah tahu, sodaqah, ente benar. Ya Allah. Ya. Maka Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami dibuat kaget sama kelakuan laki-laki ini. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Baik. Mohon maaf itu ada Gojek. Apa ada pesanan? Nah. Kemudian orang ini kembali bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta dijelaskan oleh Nabi tentang apa? Fa'akhbirni 'anil iman. Ajarkan aku tentang iman. Tolong jelasin dong, iman itu apa sih? Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau yakin dan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yakin percaya tentang adanya makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya yang dinamakan malaikat. Kemudian yang ketiga, iman itu adalah engkau yakin dan percaya ya Allah pernah tuh, ya, berikan kitab suci kepada para utusannya untuk disampaikan kepada setiap umatnya. Jadi tidak hanya Al-Quran, ada kitab suci Injil, ya, Allah amanatkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Ada kitab suci Taurat, ya, kepada siapa? Nabi Musa. Ada kitab suci Zabur, ya, Allah amanatkan kepada siapa? Nabi Daud. Ada juga suhuf yang berupa lembaran-lembaran kepada banyak para nabi dan rasul, di antaranya kepada Nabi Ibrahim. Makanya ketika kita dengar ya di saat salat Jumat, ya, imam baca surah Al-A'la, di ujung ayat Allah berfirman, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Nah, seperti itu. 6 perkara ini, maaf, belum 6 ya tadi, Anda belum terjemahkan, karena 6 ya. Kemudian kita juga percaya dan beriman kepada rasul-rasul yang pernah Allah utus, utusannya di kalangan para nabi dan rasul. Yang jumlahnya ada berapa ya? Para nabi dan rasul 25. Itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah puji-puji mereka. Padahal jumlah para nabi dalam satu riwayat atau beberapa riwayat yang menjelaskan nabi itu kisaran 124 ribuan. Cukup banyak. Adapun rasul sekitar 300-an. Ada yang mengatakan 311, ada yang mengatakan 319. Jadi sebagian ulama mengkompromikan sekitar 300-an. Itu jumlah rasul. Dan terus yang 25 yang apa tuh Ustaz, yang dulu kecil kita diajarkan oleh guru-guru kita, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah puji-puji mereka. Itu yang jumlahnya 25. Mengerucut lagi, ya, berarti 25 ini yang terbaik di antara yang jumlahnya ratusan ribu. Ya, tapi kemudian mengerucut lagi. Ya, pilihan dari 25 itu terseleksi lagi 5 yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam.
terkerucutkan lagi dua yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Terkerucutkan lagi satu itu, Nabi terbaik di antara Nabi dan Rasul terbaik. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Apa tanda beliau adalah yang terbaik? Beliau adalah orang yang pertama kali diperkenankan oleh Allah untuk mengetuk pintu surga dan memasukinya. Sehingga tidak ada satupun penghuni surga yang bisa memasuki surga ya kecuali setelah Nabi memasukinya. Manusia paling mulia, Nabi dan Rasul paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita imani itu semua. Ya. Nah, kemudian perkara berikutnya, perkara keimanan berikutnya adalah engkau beriman, yakin, percaya tentang kebenaran akan datangnya hari kiamat. Dan kalau kita membahas tentang hari kiamat aja, itu bisa sangat panjang. Bahkan Ustadz Firanda, Masya Allah, beliau pernah mewakafkan kitab-kitab beliau karena beliau produktif dalam menulis ya, Masya Allah. Beliau menulis kitab yang berjudul Syarah Rinci Rukun Iman. Jadi ngebahas tentang 6 rukun iman yang tadi Anda sebutkan. Ya sebagaimana yang Rasul sebutkan kepada laki-laki tersebut. Ya, itu 2 jilid, 1 jilidnya hampir 1000 halaman. Wah, biasa. 2 jilid berarti ya sekitar di atas 1.500 halaman. Lebih dari 1.500 halaman, 1.600 halaman ya. Kalau nggak salah 800 halaman, 800 halaman itu luar biasa. Cuma ngebahas tentang rukun iman. Panjang lebar. Makanya kalau kita bahas, kita elaborasi tentang pembahasan ya rukun iman itu panjang sekali. Ya. Jadi seorang dikatakan beriman kalau dia percaya dan yakin tentang kebenaran hari kiamat. Tapi nggak perlu melampaui batas, nggak perlu ngepoin kapan tuh tak. Nabi cuma kasih tahu tentang ciri-cirinya. Andai pun Nabi beritahu tentang hal yang agak spesifik, ya, itu pun sifatnya masih umum. Terjadi tidaklah ditegakkan atau ya didatangkan hari kiamat, melainkan itu terjadi fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat. Itu udah yang paling spesifik gitu. Ya. Tapi kita nggak perlu ngepoin kapan tahunnya dan sebagainya. Makanya sampai dulu heboh kiamat terjadi ya kan, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ramalan dari suku apa dulu tuh? Maya. Ya nggak salah di Meksiko atau Spanyol. Meksiko ya. Ya Allah. Bicara yang gaib pakai ramalan. Ini kan aneh juga. Ya. Nah, dan akhirnya kan zong. Ya pasti zong lah. Ya pasti zong. Pasti itu adalah kedustaan. Nah, seperti itu ya. Baik, yang penting kita imani saja, pasti terjadi. Makanya ketika ada seorang sahabat tanya juga kepada Nabi, ya Rasulullah, mata saat kiamat kapan datang? Ya, apa kata Nabi? Nabi balik bertanya. Nabi nggak jawab, tapi justru Nabi balik bertanya. Wa madza ista'dadta? Persiapan apa yang Anda sudah lakukan untuk menghadapi hari kiamat? Itu yang lebih penting. Ya, kapan terjadinya nggak penting. Kenapa? Oh, Allah nggak akan kasih tahu kok. Pasti terjadi nggak akan kasih tahu, nggak akan kasih tahu juga. Nah, yang keenam, seorang dikatakan beriman wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika seorang yakin dan percaya mengimani tentang ketetapan Allah yang disebut dengan takdir. Apakah takdir yang sifatnya baik ataupun yang buruk, semua datang dari Allah. Ya. Kita sedang dapat kenikmatan, ingat ini takdir Allah. Sehingga kalau kita bahagia, jangan terlampau bahagia. Kenapa? Karena Allah udah takdirkan. Ini efek atau dampak baik ketika kita beriman terhadap takdir. Lagi bahagia, nggak terlampau bahagia, apalagi sampai merasa sombong. Ya, oh ini takdir, kalau Allah takdirkan. Alhamdulillah. Allah tetapkan takdir baik untuk saya. Ketika dia mengalami hal-hal yang menyedihkan, tidak menjadikan dirinya terlampau bersedih hati. Kenapa? Allah sudah takdirkan. Ya, seperti itu jemaah. Jadi buah dari atau manfaat dari beriman terhadap takdir itu sangat banyak. Orang bisa berlapang dada ketika dia benar cara mengimani masalah takdir.
Tuh gara-gara ente sih. Ya. Kenapa tadi itu? Ya, giliran lagi rame-ramenya, ente ajak anak sholat subuh berjamaah di masjid. Tuh. Yang lain tuh. Katanya gara-gara ente, gara-gara sholat jamaah enggak. Allah emang nggak takdirkan. Itu merupakan rezeki kita. Ya, nah jadi seperti itu ya. Jadi 6 perkara ini yang kemudian kita kenal dengan istilah arkanul iman, rukun iman. Perbedaannya dengan rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 5, ketika salah satunya kita nggak kerjakan, tidak secara otomatis keislaman kita copot. Itu jadi kafir, kita jadi murtad. Boleh nggak ngomong kafir gimana? Boleh ya? Boleh lah. Dulu kan ada tuh yang mengatakan jangan ngomong kafir, itu keras. Keras dari mana sih? Ya, enggak lah. Masing-masing agama tuh punya terminologi, punya istilah-istilah yang mereka yakini. Yang kita tidak akan musik-musik itu. Pada umat lain juga sama. Ya, ketika kita mengatakan orang di luar Islam itu kafir, bukannya keras, enggak. Keras dari mana? Oh, mereka juga katakan kita ini domba-domba yang tersesat. Kita marah? Enggak lah, apa-apa deh, gitu kan? Kan yang penting nanti pembuktiannya di hadapan Allah kan itu. Itu enggak mengatakan, oh kurang ajar gue dibilang domba, gitu kan? Udah itu dombanya sesat lagi. Censorship dong. Kita enggak kenapa masing-masing sama. Ini kadang orang Islam tuh karena nggak paham Islam dengan benar tuh begitu. Sok-sok toleran, dia bilang nggak ada kaitannya dengan intoleran atau toleran atau tidak dengan ucapan kafir. Karena memang jadi aneh nih. Memang itu istilah kita. Terus kalau nggak boleh kafir apa? Ya non muslim, oh ya baiklah non muslim. Berarti nggak boleh juga nanti kita katakan ya bagi non muslim mereka akan masuk ke dalam neraka, nggak boleh. Keras. Berarti non muslim akan dimasukkan ke dalam non surga. Ya. Dan mereka kekal di dalamnya, nggak boleh, keras gitu. Terus mereka ya di non surga non stop. Gitu. Aduh ya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat penjelasan tentang makna iman, lagi-lagi nih orang mengatakan sodakta, ente benar. Ya Allah. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya orang ini bertanya lagi kepada Nabi, fa akhbirni anil ihsan. Jelasin ya kepada diriku ya Rasul, ya Muhammad tentang ihsan. Jelasin ya tentang ihsan itu apa sih? Ya. Akhirnya Nabi menjelaskan anta'budallaha ka'annaka tarah. Yang disebut dengan ihsan itu adalah engkau saat beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini seakan-akan. Jangan ngantuk ya. Karena kalau ngantuk ini bisa fatal nih. Waduh, Ustaz Fawzi tadi mengatakan kalau kita ibadah kita melihat Allah. Waduh, itu ngantuk di sini. Ya, nggak akan ada yang sanggup untuk melihat Allah tatkala kita masih hidup di alam dunia. Dulu siapa hamba Allah, hamba pilihan Allah, utusan Allah, Nabi sekaligus Rasul. Yang mukjizatnya tongkat bisa berubah jadi ular, Nabi Musa. Beliau kan di antara gelarnya adalah Kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Ya. Pernah ngomong dengan Allah, bercakap-cakap di Bukit Tursina. Dan pada akhirnya beliau punya keinginan lebih. Beliau ingin melihat wajah Allah. Ya, sampai pada akhirnya Allah mengatakan, kau lihat gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Kalau gunung-gunung itu masih tetap berdiri dengan kokoh, kau bisa melihat diriku. Kemudian Allah baru menampakkan cahayanya, gunung-gunung hancur berantakan. Summa sa'iqah. Dan Nabi Musa pun ambruk. Ya. Baik. Jadi maksud di dalam hadis ini ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, yaitu saat engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Arti dengan hati kita tuh kita merasakan kedekatan dengan Allah itulah. Karena ada orang ibadah tapi hatinya kemana tahu tuh. Kita salat, Allah katakan wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat, merasa dekat dengan diriku. Tapi ternyata yang dia ingat, ya Allah, kunci motor di mana? Tuh kan. Bukan Allah yang diingat. Atau ibu-ibu yang lagi masak di mana nih tadi? Itu rendang dari kecil itu kotor ya, Masya Allah. Ya. Nah, atau kita ya kerjaan yang kita ingat itu juga sebaiknya.
Kenapa? Karena saat sholat kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang sampai pada derajat ihsan, dia saat beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ya. Ini kemudian disebut dengan istilah musyahadah. Dia seakan-akan menyaksikan. Menyaksikan Allah, menyadari, merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Makanya tanda-tandanya orang tuh kalau yang ketika ibadah dia levelnya ihsan, tidaklah dia tatkala akan beribadah kecuali dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu. Dia udah singkirkan tuh hal-hal lainnya. HP disingkirkan. Apalagi kalau udah Allahu Akbar, udah nggak ada lagi tuh HP. Apalagi balas chat itu dan sebagainya. Apalagi lihat nih berita apa lagi postingan tuh scroll. Ya kenapa? Ini orang sudah bisa mencapai derajat ihsan, fokus. Makanya Al-Hasan Ibn Ali, cucunya Nabi, ketika akan sholat, itu tampak wajah perubahan ya pada wajahnya. Sahabat melihat, kami sering melihat kalau Anda mau memimpin sholat, selalu tampak pada wajahmu seperti orang yang sakit. Pucat. Akhirnya Al-Hasan berkata, bagaimana mungkin aku tidak seperti yang kalian lihat, ya, tentang keadaan diriku, aku kelihatan tampak takut, pucat seperti orang sakit, ya. Bagaimana aku tidak seperti itu? Karena sungguhnya aku akan berhadapan, berkomunikasi, bermunajat dengan yang maha gagah, maha perkasa, maha segala-galanya, itu Allah. Hadir rasa takutnya itu. Itu orang yang levelnya sudah sampai pada level ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita nggak bisa mencapai derajat level ihsan, yang tatkala beribadah seakan-akan kita tuh melihat Allah, merasakan kebesaran Allah dalam hati kita, kedekatan dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, maka paling tidak level yang kedua yang disebut muraqabah, yaitu bukan seakan-akan, kalau kita tidak bisa merasakan sensasi seakan-akan kita melihat Allah, maka paling tidak ya kita yakin tatkala kita beribadah atau tatkala kita melakukan apapun, Allah itu senantiasa melihat atau mengawasi kita. Kan kadang-kala kita tuh merasa seperti itu kalau di masjid aja ya. Maka kita berusaha untuk ibadah dengan cara yang terbaik. Tapi kalau udah di luar masjid, kita udah merasa Allah nggak ngawasi kita lagi. Makanya terbukti kan orang ketika keluar dari masjid lebih mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, orang yang sudah mencapai level ihsan, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa terus masih dipantau. Ya, kita di tempat kerja misalnya dari CCTV, waduh, di setiap angle nih kelihatan nih lagi main HP, udah kita nggak bisa kan sekehendak hati kita ya di dalam menjalani aktivitas kerjaan kita. Pasti kita berusaha untuk menampilkan penampilan yang pekerjaan yang terbaik, cuma ya. Nah tentunya pengawasan Allah lebih dahsyat dibandingkan CCTV yang ada di dunia ini, cuma. Nah orang yang sudah mencapai derajat atau level ihsan, dia kayak gitu cuma. Ya, ada pimpinan, ada pengawas atau nggak ada pengawas, ini amanah. Maka orang yang ihsan, ya dia akan jalani itu aktivitas tanggung jawabnya, amanahnya dengan sebaik mungkin. Bukan karena sedang diawasi. Karena ini tanggung jawab amanah. Amanah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seperti itu. Ya. Dan makanya orang-orang yang levelnya seperti ini, seperti kisah yang masyhur kita dengar atau kita pernah dengar, seorang wanita penjual susu yang ketika di zamannya penjual-penjual susu lainnya sudah mencampur susu dagangannya dengan air, berbuat curang. Ya, jualannya susu murni tapi udah dicampur air, udah dioplos. Akhirnya ibunya bilang, wahai anakku, mulai besok kita akan campur susu dagangan kita dengan air seperti pedagang-pedagang yang lain. Apa kata wanita tersebut? Jangan begitu, wahai ibuku. Sesungguhnya Umar, pemimpin kita, melarang kita berbuat curang di dalam aktivitas dagang. Ya Allah. Maka apa yang terjadi? Kata ibu tersebut, Umar nggak tahu. Pada saat itu Umar sedang berusukan ya. Tengah malam Umar itu biasa keliling memantau bagaimana keadaan rakyatnya. Dan karena zaman dulu kan manusia masih jarang, hiruk pikuk juga nggak seperti sekarang. Jadi kalau di malam hari ada orang ngomong di dalam sebuah rumah, itu kedengaran keluar.
Ya akhirnya ya karena orang ini nggak sadar bahwasanya dua orang ini nggak sadar Umar sedang belusukan dan tepat di dekat rumahnya. Umar dengar percakapan tersebut. Kata wanita itu, Umar memang bisa jadi tidak tahu wahai ibu. Tapi bagaimana dengan Rabbnya Umar? Allah Maha tahu. Ini kan berarti dia merasa diawasi oleh Allah. Ya. Nah ternyata Umar langsung kaget ketika mendengar bagaimana ya percakapan tersebut terjadi. Ya, Umar tahu ini adalah sosok wanita salehah. Makanya keesokan harinya Umar segera mendatangi salah seorang putra yang namanya Asim. Kata Umar, datangi rumah, ya kasih alamatnya, kau datangi dan kau nikahi ya gadis yang ada yang tinggal di rumah tersebut. Makanya akhirnya menikahlah Asim dengan wanita tersebut. Dan kemudian nanti lahirlah keturunan yang kemudian dinamakan juga dengan nama Umar. Dialah sosok Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ya. Nah, itu gambaran sosok orang yang sudah pada level muraqabah, merasa diawasi. Dan ini masuk dalam kategori level ihsan. Ya. Nah, mana percepat. Kemudian ketika Rasul sudah menjelaskan tentang makna ihsan, orang ini bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, kabarkan kepada diriku, informasikan kepada diriku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Itu maksudnya. Orang ini nanya tentang kapan terjadinya hari kiamat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Ya, artinya kita dua-duanya ini nggak tahu. Rasul tahu bahwasanya yang datang kan Jibril. Ya, dalam wujud manusia. Aku utusan Allah, engkau juga utusan Allah. Dengan kata lain seperti itu. Dua-duanya nggak ada yang tahu. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang ada di muka bumi. Makhluk yang Allah utus di muka bumi yang terbaik itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang terbaik yang ada di langit itu para malaikat, yang terbaiknya adalah Jibril. Ini yang saya bertanya Jibril sebenarnya, cuma dia dalam bentuk wujud manusia, penyerupaan diri dalam wujud manusia. Ya dua-duanya nggak tahu. Makhluk terbaik yang ada di muka bumi, yang paling terpercaya yang ada di muka bumi, begitu juga yang paling terpercaya yang ada di langit nggak tahu. Terus orang zaman sekarang merasa tahu. Ini orang stres coba. Iya, kita harus yakin nih kalau ada orang berbicara tentang hari kiamat secara detail. Ya, nih kiamat terjadi bakal terjadi sekian-sekian. Ya, kesian nih. Belum waktunya keluar sepertinya ya. Itu ya. Sekalipun dia bawakan mungkin dengan narasi yang menarik. Ya, dengan slide video-video yang memukau. Kita harus yakin nih orang lagi bohong nih. Manusia terbaik yang paling dipercaya oleh Allah yang ada di muka bumi. Begitu juga yang ada di langit, dua-duanya nggak tahu cuma. Terus ada orang mengklaim dia tahu, sekalipun dengan riset ilmiah dan sebagainya, bohong cuma. Udah simpel aja bohong orang itu. Ya. Nah, kemudian ketika Rasul katakan nggak ada yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat, orang itu masih terus mengubah dengan pertanyaan berikutnya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu informasikan kepada diriku tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi ngejelasin yang di antara ciri hari kiamat itu semakin dekat terjadinya ketika antalidal amatu rabbataha. Ya, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-'ala ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kemudian ciri berikutnya ketika nanti engkau melihat ada orang-orang yang aktivitas pekerjaannya itu membalakan kambing, ngangon kambing, orang kita bilang. Ya, tapi nanti orang-orang yang kayak begini nih, yang Nabi sifat itu, mereka tuh kebiasaannya cuma ngangon kambing, gembalakan kambing. Gak pakai baju karena gerah, tempatnya panas. Wilayahnya panas, negaranya panas. Dan juga seringkali nggak pakai sandal nyeker. Tapi nanti ya komunitas orang-orang kayak gini mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, bikin gedung-gedung pencakar langit. Orang mana tuh yang aktivitasnya kebanyakan mereka profesinya gembalakan kambing? Di daerah mana? Jazirah Arab. Udah terjadi gak hal seperti itu? Mereka berlomba-lomba, ya Allah, membangun gedung-gedung pencakar langit. Untuk sampai saat ini yang paling tinggi kan di Dubai ya. Burj Al Khalifa.
Sebelum pandemi ada kesempatan ke sana. Ya Allah, itu kita kalau ngedongak sampai ngedongak banget ke atas, saking tingginya cuma. Ya Allah, ini sedang dibangun di Riyadh untuk menandingi Burj Al Khalifah. Muhammad bin Salman mau bangun itu lebih dari 1 kilometer. Burj Al Khalifah nggak sampai 1 kilo. Ya Allah, ya. Dan ini terjadi jemaah. Tanda-tanda kiamat itu sudah Allah perlihatkan. Mereka itu kebanyakan tuh pengembala kambing dulu. Sekarang, masya Allah. Tapi kita memahami ciri-ciri kiamat yang Nabi sampaikan ini tentu dengan dasar ilmu. Artinya gini, tidak setiap tanda-tanda yang disebutkan tentang ciri-ciri kiamat itu menunjukkan keburukan. Kita kan kalau udah dibilang tanda-tanda kiamat, bawaannya udah mana nih, udah angker aja, horor gitu ya. Ya Allah, nah gitu cuma. Ya. Jika memang tujuan dibangunnya gedung-gedung tinggi itu untuk maslahat, maka itu kebaikan. Contoh, di kawasan Tanah Haram, kota suci Madinah ataupun kota suci Mekah, itu banyak gak bangunan yang tinggi-tinggi? Ya, ya. Itu kalau tower tinggi banget. Hotel Fairmont, ya itu lebih dari 50 lantai. Ya Allah, ya itu kan tanda-tanda kiamat juga, tapi tidak menunjukkan kita pahami itu hal yang buruk. Kenapa? Jika memang mendatangkan manfaat, tentu itu baik. Kan bisa menampung jemaah haji dan umroh dalam jumlah yang besar. Ya, jadi jangan kemudian dibuat narasi yang lebay. Kiamat semakin dekat. Saya bilang kiamat makin jauh. Gak ada kiamat makin jauh. Yang ada kiamat makin dekat. Kan suka begitu narasinya. Kiamat semakin dekat. Ya, kawasan Mekah semakin hijau. Ya, terus kenapa kalau hijau? Emang begitu kalau di musim hujan udah pasti tuh akan subur di sana tuh. Ya, dan kiamat pasti dekat. Gak ada tuh istilah kiamat makin jauh. Justru aneh kalau kiamat makin jauh ya. Kiamat makin dekat. Makanya yang belum nikah segera nikah. Ya. Kiamat makin dekat jemaah. Ya. Gedung-gedung pencakar langit sudah dibangun oleh orang-orang yang tugasnya membalakan kambing. Itu di antara motivasinya ya. Nah, Summan talaqa falabitu maliyan. Kemudian setelah dia dapat penjelasan yang panjang lebar dari Nabi tentang iman, tentang Islam, iman, ihsan, kemudian tentang ciri-ciri kiamat, dia pergi gitu aja, pergi aja, wes pergi, sampai-sampai falabitu maliyan. Aku dibuat heran sama kelakuan orang ini, kata Umar bin Khattab. Summa qala li. Kemudian Nabi ketika melihat aku ini kok heran dengan kelakuan orang itu, tiba-tiba langsung pergi aja deh. Nabi berkata kepada diriku, ya Umar, ada dari manis sa'il. Kamu tahu gak? Yang nanya-nanya itu siapa tuh? Yang tadi banyak muncul pertanyaan itu siapa? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang hal itu. Maka Rasul menjelaskan, fa'innahu Jibril. Ketahuilah, itu yang tadi datang, yang tanya ini dan itu Jibril. Ya, maksud kedatangannya kepada kalian ini di hadapan kalian, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang hendak mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Makanya di antara metode untuk belajar agama adalah Q&A. Ya, tanya jawab. Barakallahu fikum. Saatnya Q&A sekarang. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Waktu saja tetap aja masih kurang ya Pak ya. Karena memang pembahasannya sangat-sangat menarik dan ini sudah masuk ada 9 pertanyaan. Masya Allah. Yang pertama, Ustadz, ketika saya sedang sholat, pikiran saya kemana-mana. Ini masih relate ya, ya. Saya merasa jadi sedih karena sholatnya tidak khusyuk dan jadi lupa rakaat sholat. Bagaimana caranya agar sholat menjadi lebih khusyuk dan fokus? Yang pertama para ulama katakan, ya, singkirkan segala aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat yang kita kerjakan. Ya. Jadi fokuslah untuk melaksanakan sholat. Makanya kunci seorang bisa khusyuk dalam sholat itu, kalau seperti perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu penentunya di takbir. Saat dia takbir, mengucapkan Allahu Akbar, saat itu dia resapi segala sesuatu selain Allah itu kecil. Maka fokuslah dia ya ketika akan melaksanakan sholat atau ketika dia sudah masuk sholat, lewat takbir yang dia ucapkan, dia akan fokus untuk senantiasa mengingat Allah.
untuk merasakan keagungan dan kebesaran Allah dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya minta kepada Allah, minta pertolongan. Karena untuk bisa maksimal di dalam beribadah, kita nggak bisa mengandalkan kemampuan di diri. Makanya ada doa yang sepatutnya kita baca. Jangankan kita jemaah, yang ibadahnya banyak nggak khusyuknya. Nabi yang udah pasti sholatnya paling khusyuk selalu baca doa ini. Dan beliau tempatkan doa ini yang hampir beliau tidak pernah lewatkan itu pada saat sebelum salam. Ya, artinya jangan lewatkan doa ini ketika kita nih sebelum salam. Ya, ada doa yang Nabi baca, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, ingat Allah. Makanya kan kita pengen tuh saat kita salat yang kita ingat adalah Allah. Wa syukrika, tolong aku ya Allah agar bisa menjadi hambamu yang pandai bersyukur kepadamu. Dan kemudian yang berikutnya, wa husni ibadatik, tolong aku ya Allah agar bisa memperbaiki kualitas ibadahku kepada Engkau. Tuh, itu doa saudara. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Kemudian berpenampilanlah yang terbaik saat kita mau sholat. Karena penampilan itu punya pengaruh, ya. Performance kita tuh punya pengaruh. Sama lah ketika kita menghadapi klien kita penampilannya juga bagus, PD-nya ada gak? Iya dong, kan gitu ya. Apalagi kita mau menghadap Allah, ya. Taib, maka dengan penampilan terbaik, pakai minyak wangi. Kan minyak wangi luar biasa. Sesuatu yang tatkala kita ditawari dan Nabi katakan nggak boleh ditolak. Itu tatkala kita ditawari minyak wangi. Dan bagi kita yang laki-laki ini sangat mungkin terjadi di hari Jumat. Ada orang mulai merogoh satu kantong celananya atau bajunya, dikeluarin tuh, ternyata parfum. Biasanya ditawarin untuk diolesin ya. Jangan menolak, jangan. Tapi tidak perkenankan kita bersikap seperti itu. Jangan menolak ketika orang memberikan minyak wangi. Sodorin tangan kita nih, sodorin, jadi olesin. Jangan kita anggap bentar nyong-nyong lagi. Diolesin. Makanya orang-orang Arab tuh, kita kalau haji umrah, itu diantara jualan yang paling banyak, paling viral di sana tuh apa? Parfum, minyak wangi cuma luar biasa ya. Dan kesempatan di tahun 2023 ketika mendampingi jamaah haji di saat itu berkesempatan mendampingi Ustaz Syafiq, ya, lu cerita ada minyak wangi Ustaz yang paling mahal. Berapa mahalnya Ustaz? Sekali oles 1.700 real Ustaz. 7 juta sekali oles. Itu yang disebut dengan misik atau bahasa kita kasturi yang asli ya. Sekali oles 1.700 real. Kalau dirupiahkan sekitar 7 juta jemaah. Gimana bisa mahal kayak gitu Ustaz? Lu cerita cara ngedapetinnya Ustaz yang susah. Jadi ternyata itu kasturi berasal dari ghazal, dari binatang hewani dia. Ghazal itu rusa atau kijang. Mungkin kita bertanya, Ustaz, bagian tubuh kijang mana itu Ustaz? Yang kemudian ada kasturinya. Kijang, kalau dia gatal, dia bakal gesek-gesek itu tubuh yang gatalnya itu di batu tuh. Gesek. Karena sering gesek akhirnya kayak bisul. Ya, udah kayak bisul masih digesek-gesek, akhirnya pecah tuh bisulnya. Keluar cairan minyak, itulah yang kemudian diambil karena wangi. Itulah kasturi. Tuh dia. Bisulnya kijang, gimana bisulnya kijang? Luar biasa ya. Jadi berpenampilan terbaik itu akan menjadi kita untuk bisa shoot ya. Baik, berikutnya Bang Agung. Iya, baik Ustaz. Tadi kaitan sama baju juga kadang-kadang kalau misalnya kita sholat jamaah dia tadi di depan ada yang kaosnya mungkin pendek kelihatan belakangnya, terus merek sarungnya itu kadang-kadang kita nggak fokus juga ya kan. Jadi memang pandangan harus fokus ke sujud ya kan. Benar. Jadi kondisikan penampilan kita, penampilan yang memang benar-benar bisa menggiring kita dan orang-orang sekitar kita tuh khusyuk. Jangan baju kampanye, coblos banget, baju sopir depan lagi, yang belakangnya lihat. Itu baju promosi, bisa beli 2 dapat 1, ya, buy one get one. Atau maafkan ya, ini khusus buat laki-laki nih.
Ya, itu jangan pakai pakaian yang sampai menjadikan nanti ibadah sholat kita jadi nggak sah. Kaos adiknya dipakai misalnya, kependekan ya. Aurat laki-laki kan pusat sampai lutut. Atau maaf nih, ya Allah memang tren sekarang tuh aneh-aneh ya. Fashion yang digandrungi sebagian laki-laki zaman sekarang tuh yang celananya melorot, kedodoran orang bilang. Ya Allah, ketika ruku, mohon maaf tuh kelihatan sebelahnya. Apalagi sujud, celengannya kelihatan. Tuh udah gemuk, makmur. Kita di belakangnya sudah. Makanya biasanya kalau di masjid-masjid atau musola yang bagus tuh manajemennya disediain itu rompi sholat. Kalau kami di Condet tuh kami tahu tuh. Nanti kalau ada jemaah-jemaah yang pakainya pendek, tolong siapa aja nih, mau pengurus, mau jemaah yang sudah biasa timuis, Imam Syafi'i, tolong ingatkan, bawain rompi sholat, kesian sholatnya nggak sah cuma. Demikian barakallahu fiikum. Ada lagi mengaku? Ya, Masya Allah. Pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana cara terhindar dari perbuatan syirik? Lalu apa bahaya dari dosa syirik? Ya Allah, ya. Ini pertanyaan bagus. Untuk bisa terhindar dari perbuatan syirik, maka kita harus membekali diri dengan ilmu. Ya, karena banyak orang itu merasa nggak berbuat syirik. Syirik yang mereka yakini, yang mereka ketahui adalah tatkala mereka tuh udah nggak nyembah Allah lagi. Ya, adapun sekarang nih, anak datang ke katanya si Ustadz Kiai, tapi sebenarnya dukun. Ini kan syariat doang Ustadz. Gimana sih syiriknya? Anak yakin Allah nanti yang kasih anak. Cuma ini syariat doang, makanya anak nanya nih untuk nikah nih, tanggal yang baik, bulan bulan apa, gitu kan? Ya kan? Padahal kan semua bulan, semua hari itu baik. Cuma karena rujukannya yang kayak begitu, akhirnya jatuhlah dia kepada kesyirikan. Dia meyakini ini ada tanggal sial, ada bulan sial, kan gitu. Itu termasuk dianggap bulan sial nih. Kalau orang-orang yang jatuh pada kesyirikan, Safar itu dianggap bulan sial. Makanya Nabi secara khusus mengatakan la tiyarah wala safar, bukan karena tatoyur yang menganggap sial ini itu angka 13 lah, 7 lah dan sebagainya, atau bukan juga karena ya bulan Safar, enggak. Kesialan yang menimpa kita itu sebabnya satu. Fakullan akhadna bidzambi. Itu karena dosa. Dosa itu berdampak buruk. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah belum karang kitab namanya Ad-Da' wa Dawat, penyakit dan obatnya. Isi kandungan dari kitab beliau itu kumpulan, diantaranya kumpulan dampak buruk dari perbuatan dosa. Beliau kumpulkan lebih dari 50 dampak buruk dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Nah, dengan berilmu, dengan hadir di majelis ilmu, kita akan tahu, kita akan terhindar dari kesyirikan yang selama ini sudah dianggap biasa. Sesuatu yang dianggap sebagai faktor kesialan padahal bukan faktor kesialan. Yang kalau bahasa kita tuh pamali. Pamali tuh gitu ya. Jangan begitu. Ya. Terserah jodoh lu tuh kan. Jangan pakai angka 13, itu angka sial. Kan gitu ya. Nah, bahkan pamali yang levelnya skup internasional. Ya, nah, karena setahu anak nggak ada pemain-pemain bola internasional yang hebat-hebat pakai nomor punggung 13 kan. Ronaldo aja 7 ya. Nah, Messi berapa Messi? 10. Muhammad Salah berapa? Yang jelas nggak ada 13 kan. Nah, ya kan? Mereka anak sial tuh, anak berilmu. Atau kalau di Indonesia itu sampai anak 4 dia nggak sial. Kan jatuh pada kesyirikan. Ini nggak berilmu. Buktinya apa Ustaz? Coba aja ke gedung-gedung bertingkat, masuk ke lift, nggak ada keempat. Nanti anak bikin videonya di Instagram ya. Biar pada paham. Ya, anak kemarin isi kajian di Centennial. Ya Allah, itu gedung bagus, gedung-gedung di Indonesia, masya Allah. Berarti ini orang yang bikin lift ini orang-orang pintar. Kenapa kok angka 4 nggak ada? Bukan karena mereka nggak bisa hitung. Gak bisa berhitung, karena mereka punya keyakinan yang dimana keyakinan ini jatuh berkesyirikan, menganggap 4 itu angka sial.
Ya Allah. Ini kan sempit orang hidup seperti ini. Apalagi kalau dia mau mengenalkan anaknya. Anaknya 7. Ya ini anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keberapa nih? Ini 3A lagi. Takut kalau dibilang keempat, ini nanti sial gitu ya. Ini cuma. Ya. Jadi berilmu cuma. Kemudian berdoa juga. Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya aku berlindung kepada Allah dari melakukan dosa syirik yang aku tidak ketahui ya Allah. Ya, yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui, dan aku mohon ampun ketika memang ternyata aku jatuh pada perbuatan syirik tersebut. Nah, jadi berdoa kepada Allah. Ya, kemudian jalankan agama kita ini dengan dalil, bukan dengan atas dasar kebiasaan nenek moyang. Kan itu yang sering menjadikan banyak manusia jatuh pada kesyirikan kan. Dari dulu Ustaz itu udah biasa kita begitu tuh kan. Karena agama kita ini agama dalil. Qala Allah wa qala Nabi, bukan agama nenek moyang. Bukan agama katanya, bukan agama yang kebanyakan orang lakukan terus itu kebenaran, bukan. Ya. Baik, ini diantaranya barakallahu fikum. Ada lagi? Baik. Masih banyak Ustaz. Kita akan coba rangkum juga. Nah, Yang ketiga, bagaimana cara menerima takdir Allah dengan ikhlas, lapang dada, dan bagaimana cara menjalankan ujian yang diberikan oleh Allah. Solusinya seperti apa? Kemudian dilanjutkan sekalian Ustaz. Masya Allah. Afwan bertanya bagaimana jika pada akhirnya takdir jodoh yang Allah berikan ke kita adalah orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Nah, Masya Allah. Sekali dengan takdir ya. Ini sangat relate ya dengan apa yang kita sedang bahas. Berarti ini rukun iman ya. Berapa karena apa ya? Nah, baik. Ketahuilah jemaah, rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini memang menjalani kehidupan gak lepas dari yang namanya cakupan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalani apa yang sudah Allah takdirkan, dan memang sifatnya dua. Menurut sudut pandang manusia, ketika itu sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan, itu yang kemudian kita sebut dengan istilah takdir baik. Ya, karena pengen tuh dapat jodoh yang ya Allah kriteria yang disebutin tuh asalnya dari ini, jadi fisiknya ada lesung pipinya Ustaz. Ya Allah. Ya, dapat tuh, maka kita mengatakan oh, alhamdulillah. Ya Allah menentukan takdir baik untuk diri saya. Tapi ketika ternyata nggak sesuai harapan, mulai dari berkata, ternyata Allah takdirkan bukan yang baik untuk anak. Ya, boro-boro ada lesung pipinya, gitu kan. Padahal nggak usah khawatir ya, kalau cuma kriteria yang lesung pipi, ntar seiring bertambahnya usia pasti lesung pipi itu muncul. Makin sepuh ada lesung pipinya kan? Nah, jadi gini cuma, ketika ternyata takdir yang kita rasakan itu adalah yang disebut dengan takdir buruk, cara mensikapi yang benar adalah yakinlah bahwasanya sekalipun itu buruk menurut kita, pasti akan ada hikmah kebaikan di dalamnya. Itu cuma, karena segala sesuatu yang ada pada diri Allah, termasuk perbuatan Allah, itu pasti baik. Ya. Kenapa sih Allah ciptakan iblis menjadi banyak manusia yang tersesat dan sebagainya? Karena ada kasih kebaikan. Itulah sebagai bentuk ujian buat kita nih. Siapa yang pada akhirnya menjadi pengikut iblis, pengikut setan, dan siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya? Kan gitu. Sebagai bentuk ujian. Nah, makanya ketika kita menghadapi hal-hal yang masuk kategori takdir yang buruk, agar kita bisa berlapang dada, ya, maka sadarilah dan yakinilah bahwasanya di balik sesuatu yang buruk itu pasti ada kebaikan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, ya, boleh jadi ada sesuatu yang kau tidak sukai, yang kau benci, padahal itu baik untuk dirimu. Atau sebaliknya, itu yang kau anggap baik sesuai harapan, tapi padahal itu buruk untuk kamu. Ya, dan di closing ayat tersebut Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian enggak tahu.
Makanya mensikapi takdir itu, sekalipun itu buruk, tetaplah respon kita yaitu berhusnuzan kepada Allah. Ya namanya sesuai harapan, tapi ana yakin pasti ada hikmah kebaikan yang Allah sedang siapkan untuk saya. Itu gimana? Ya, andai pun kebaikan itu tidak saya rasakan di dunia, pastilah kalau saya respon dengan positif, dengan kesabaran, pasti ini berbuah kebaikan di akhirat. Ya, seperti itu jemaah. Sehingga pada akhir kita bisa berlapang dada, kita bisa berhusnuzon atau positive thinking kepada Allah. Untuk bisa positive thinking, maka kita harus memang percaya kepada Allah, bangun kepercayaan kepada Allah. Kan aneh kalau kita nggak percaya sama Allah. Kehidupan yang kasih untuk kita siapa? Dari siapa? Dari Allah. Kita nggak percaya sama Allah. Bangun kepercayaan ya kita kepada Allah. Allah pasti berikan kita tuh yang terbaik, sekalipun wujudnya sesuatu yang kita nggak senangi. Kenapa kepada Allah kita nggak bisa percaya? Karena kalau udah nggak percaya nggak akan bisa kita bersangka baik. Ya. Sedangkan kepada tukang cukur aja kita bisa berprasangka baik, padahal dia lagi megang gunting langsung megang pisau. Kita prasangka baik, enggak, dia nggak mau jahatin anak, dia mau bikin anak cakep tuh, ya, mau bikin anak ganteng dan sebagainya. Kan gitu dia percaya, udah gitu, yang dia lakukan apa ke kepala kita? Dipegang-pegang kan? Ya kan? Ini bagian tubuh yang kita sangat muliakan, dipegang-pegang, marah gak kita? Enggak, karena kita percaya sama dia. Makanya bisa prasangka baik. Dia bukan mau jahatin anak, sekalipun dia pegang-pegang malah anak. Toyo ke kanan ke kiri, bahkan udah selesai dibayar lagi kan. Kenapa kita bisa percaya? Kenapa kita bisa berprasangka baik? Karena kita percaya. Kenapa sama Allah nggak percaya? Cuma percaya semua takdir yang Allah tentukan, sekalipun menurut sudut pandang manusia buruk, pasti ada sisi kebaikan. Itu membuat manusia bisa berlapang dada. Rasul menghadapi takdir buruk, berdarah-darah, diusir dari kampung halamannya, dari Mekah. Ya Allah, siapa yang gak sedih jemaah diusir dari tanah kelahirannya? Ya, kemudian saat pindah ke wilayah yang lain untuk beliau berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, ditimpuki ya dengan batu sampai berlumuran darah. Allahu Akbar. Ya, tapi kemudian beliau tetap percaya kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Buktinya apa? Ya, beliau masih yakin ketika ditawari oleh Jibril dan malaikat penjaga gunung. Jibril datang mengatakan, ya bersamaku malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, dia akan timpakan nih gunung ini kepada kaum yang telah berbuat zalim kepada dirimu. Tapi Rasul percaya kepada Allah. Ada kebaikan di balik ini semua. Ya saat beliau mengatakan, ya bahwasanya Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampuni mereka karena sesungguhnya mereka belum paham. Di sisi lain Nabi mengatakan, ya aku berharap akan muncul anak cucu keturunan yang berasal dari orang tua yang kelakuan yang seperti ini, yang nanti akan mentauhidkan Allah. Keburukan yang beliau rasakan, tapi beliau selalu memandang positif. Ya, ada sisi baik di balik itu semua. Dan benar kan, muncul para sahabat dari Taif. Sekiranya Rasul bilang ketika ditawari malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung tersebut ke wilayah Taif dan Mekah, kalau Rasul bilang yang kayak kita nih, kalau kita ditawari gitu kan, apa jawab kita? Gas deh. Gas. Bahkan gaspol gitu. Nabi kan enggak. Kalau Nabi jawab gaspol, maka nggak ada ceritanya tuh orang umroh Siti tur ke Taif. Nggak ada juga. Ya, nggak ada muncul sahabat Nabi, nggak muncul kebaikan-kebaikan. Ya, makanya untuk bisa kita berlapang dada ketika Allah takdirkan sesuatu yang buruk pada diri kita, ya yakini bahwasanya di balik keburukan tersebut pasti ada kebaikan. Sehingga itulah yang membuat hati kita tenang. Dan ketika kita sabar, maka otomatis Allah memberikan ganjaran pahala yang tidak terhingga. Ini semua kebaikan. Itulah kondisi orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib, menakjubkan kondisi orang-orang yang beriman. Dia beriman juga terhadap takdir. Ya, jika dia mendapatkan nikmat syakara, dia bersyukur, fa huwa khairul lah, maka itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Ya, jika dia mendapatkan musibah, ya sabara, dia respon dengan sabar, maka itu juga menjadi kebaikan untuk dirinya. Barakallahu fikum. Terus apa lagi tadi poin-poin? Banyak sekali. Lanjutannya, bagaimana jika kita mendapatkan jodoh? Ya. Masya Allah.
jodoh yang pernah menyakiti kita di masa lalu, kenapa diterima? Kan pertanyaannya gitu. Ya kalau memang itu sudah jodohnya, ya maka jalani. Masa lalu biarlah berlalu. Apalagi, nah itu dia. Ya masa lalu biarlah berlalu. Bukankah ada orang-orang yang dulu memiliki sejarah kelam, tapi kemudian menjadi orang yang sangat baik. Umar bin Khattab, sejarah kelam di masa lalu kan. Ya, ketika beliau termasuk orang yang syiddatul adawah, permusuhannya kepada Nabi paling keras. Tapi gimana? Apakah terus menerus beliau berada dalam lingkup masa lalunya? Kan enggak. Berubah, saudara. Ya, makanya perlunya kita memiliki sifat pemaaf. Ya, dan juga memberikan uzur. Karena Allah tuh tidak menilai seseorang tuh dari masa lalunya. Nah ini penting. Ini kata kuncinya di sini. Seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang itu dari sejarah masa lalunya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu dinilai oleh Allah dari akhir amalannya. Makanya kalau kita memang Allah takdirkan jodoh kita yang dulu nyakitin dulu ini gitu, itu masa lalu. Kan sangat mungkin dia ternyata berubah menjadi sosok pasangan hidup yang sangat penyayang. Ya. Jadi jangan terlampau ya kita tenggelam dalam masa lalu. Itu biasanya kalau terlalu terbawa perasaan, ya. Makanya jangan terlampau ya terbawa perasaan. Kita harus realistis menatap masa depan. Nah, seperti itu. Ya, demikian. Berharaplah ya hal-hal kebaikan, optimis, semoga orang yang sekarang menjadi jodoh kita ini yang pernah menyakiti kita, insya Allah ya dia akan menjalani kehidupan bersama kita dengan perlakuan yang baik. Demikian. Masih ada 6 tapi kita Ya, satu lagi aja ya. Baik, benar. Dan apa nih tadi sepertinya ngecasnya kurang lama, iPhone-nya Nah, off lagi tak. maaf ya miskin. Enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir, Ustaz, seseorang yang menang judi lalu dia membelanjakan uang itu ke pedagang. Pedagang itu mendapatkan uang yang halal atau tidak, Ustaz? Na'am, barakallahu fiik. Iya. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yang pertama terkait dengan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, jelas ya, sekalipun dia belanjakan untuk hal yang baik, maka tidak merubah status keharamannya. Cuma memang keharamannya itu hanya ada pada si pelaku. Ya. Keharaman itu hanya ada pada sisi pelaku. Sebagaimana harta riba, cuma para ulama menjelaskan. Seorang suami dia memang dapetin nafkah itu dengan cara riba atau dengan cara ya perbuatan dosa yang lain. Dia berikan nafkah itu kepada siapa? Anak dan istrinya. Ya, sisi keharaman ribanya hanya pada apa yang dilakukan oleh sang suami. Tapi ketika sudah sampai kepada sang istri, terlebih istri dan anak-anaknya hanya bisa mengandalkan dari pemberian suami. Ya, hanya mendapatkan nafkah dari pemberian sang suami. Maka keharaman itu berhenti hanya pada sisi suami. Tatkala berpindah ya ke tangan istri sebagai pihak yang wajib dia nafkahi dan juga anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya boleh dia ya menggunakannya. Ya, nah seperti itu. Begitu juga sama tuh tukang warung. Nggak mungkin tukang warung setiap orang belanja ente dapat dari yang haram atau yang halal kan gitu. Yang ada ngajakin berantem gitu ya. Iya ya. Pedagang tiap ada yang beli, ini uang halal atau haram nih? Ente judi lah. Bahkan seperti itu. Dan ini fenomena yang memang sekarang banyak terjadi ya, yang tentu sangat merisaukan kita ya. Sekarang banyak sekali tuh kaum muslimin ya, baik laki-laki ataupun perempuan yang terlibat dalam praktek judi online. Maka takutlah kepada Allah. Hidup kita nggak lama cuma ya. Dan ketahuilah berkaitan dengan masalah harta itu berat tuh hisabnya. Pertanggungjawabannya berat. Pertanyaannya dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana engkau peroleh? Nah, kalau satu pertanyaan aja sudah kita nggak bisa jawab, cuman sebab karena saya dapatnya dari judi online ya Allah tuh nggak bisa lulus.
Ya, pun kita lulus pada pertanyaan yang pertama, kita peroleh harta tersebut dengan cara yang halal, ya. Masuk pada pertanyaan berikutnya. Wa fima anfaqah. Untuk apa tuh harta dibelanjakan? Kan gitu ya. Nah, jadi ya, cobalah renungkan bahwasanya hidup kita di dunia nggak lama, saudara. Semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk masalah harta yang kita peroleh. Ya, makanya ya jangan meremehkan atau jangan kemudian kita nggak memperhatikan masalah halal dan haram di dalam mencari nafkah. Karena itu sangat penting. Terlebih ini berkaitan dengan bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan juga dengan sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita hasilkan. Ya, begitu juga ya bagaimana nanti tumbuh kembang anak kita, keluarga kita. Kalau biasa kita kasih dengan sesuatu yang haram, ya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf karena masih ada kajian di bandara, ya. Mohon izin, ya. Mudah-mudahan manfaat kajian kita di pagi hari menjelang siang ini. Ya, mohon maaf kita banyak khilaf dan tentu kita mengatur kepada Allah dan mudah-mudahan Allah ya akan menambahkan keberkahan ya untuk usaha yang dijalankan oleh Pak Agung dan juga Ibu Dian, dan juga tentu keberkahan untuk kita semua di dalamnya insyaallah, kebahagiaan, keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.